teman-teman semuanya, kembali lagi di channel kami Alam Selaras. Saat ini kami sedang berada di salah satu objek wisata yang berada di wilayah Kabupaten Kendal. Nah, bisa dilihat sendiri ini konsepnya adalah konsep alam ya. Nah, objek wisata ini cukup terkenal di wilayah Kendal ya. Nih kita di wilayah Kendal dan salah satu objek wisata yang terkenal di sini adalah Curug Sewu. Nah, kita akan menuju ke situ, namun kita mau melihat-lihat ada apa aja yang bisa kita amati di sini. Di belakang saya ini ada beberapa denah ya, atau informasi tentang objek wisata Curug Sewu tersebut. Bisa dilihat, welcome to Curug Sewu Waterfall. Jadi selamat datang di air terjun Curug Sewu, the exotic beauty of Indonesia. Nah, di sini ada beberapa tempat yang bisa kita kunjungi nantinya ya. Yang pertama yaitu wisata alam air terjun. Nah, itu Curug Sewu itu sendiri. Terus ada kebun binatang. Nah, habis itu ada kolam renang, ada camping ground, ada panggung musik, ada rappelling, ada canyoning, paintball, dan pendopo kesenian. Ini adalah objek-objek yang bisa kita kunjungi nanti di wilayah ini. Untuk pendopo kesenian sendiri biasanya di sebelah sana ya. Jadi itu ada pendopo yang biasanya difungsikan untuk acara-acara atau pentas seni. Adalah tempat-tempat yang mungkin bisa dibilang adalah sangat menarik buat kita kunjungi. Dalam perjalanan kita menuju tempat berikutnya yaitu Tuk Lanang, kami menemukan plang yang bertuliskan Batu Lingga Yoni. Kalau dari sisi sejarah, Lingga Yoni itu adalah lambang kesuburan ya. Jadi lingga itu divisualkan dengan apa ya? Diserupakan alat kelamin jantan atau pria, sementara Yoni yang betinanya. Namun ketika kami lihat batunya yang di sebelah mana kita kurang tahu. Nah, kita cuma penasaran, tadi aja ada tulisan Batu Lingga Yoni. Cuman batunya yang mana ini kita kurang tahu. Oke, mungkin dulunya sempat ada tapi sekarang udah nggak ada lagi, kita juga kurang tahu. Yang jelas dulu pernah ada, mungkin karena ada plang yang bertuliskan Batu Lingga Yoni. Oke, kita lanjut ke bawah, kita langsung menuju ke Tuk Lanang. Oke, teman-teman sekalian, tepat di samping saya ini adalah Curug Sewu dengan jarak yang paling dekat ya, bisa dibilang paling dekat karena ini adalah batas pembatasnya. Jadi kita tidak bisa lagi mendekat karena sebelahnya itu sebelah saya ini ya adalah jurang, jadi nggak mungkin kalau tidak dikasih pembatas seperti ini ya. Makanya saya bisa simpulkan ini adalah jarak terdekat, meskipun nanti ada spot lain yang bisa kita kunjungi untuk bisa melihat dasar dari air terjun tersebut. Oh, gege, cepet Pak. Ya teman-teman, nah ini sekarang saya sudah bawa botol karena nanti saya isi air dari Tuk Lanang. Nah, di belakang saya ini adalah salah satu spot selfie yang ada di Curug Sewu, dan mungkin ini paling banyak dicari oleh para pengunjung karena mungkin ini adalah spot terbaik untuk foto-foto. Oke, kita langsung menuju ke Tuk Lanang untuk mengambil air dan melihat suasana dan ada apa aja yang ada di situ yang bisa kita liput. Teman-teman, nah di belakang saya itu adalah Curug Sewu yang menjadi background ya, background ketika kita foto-foto di tempat ini. Nah, ini adalah lorong menuju Tuk Lanang ya. Jadi suasananya seperti ini. Ini batu yang sangat besar sekali, tapi ajaibnya ini enggak apa ya,
nggak menggelinding atau nggak jatuh. Mantap pemandangannya. Nah, ini vibe alamnya ini begitu terasa. Jadi sesuai dengan channel kami Alam Selaras. Karena channel kami emang konsentrasi mengeksplor dan mengekspos segala sesuatu yang berhubungan dengan alam, termasuk energi yang alam ciptakan. Oke, sekarang kita menuju ke Curug Lanang dengan melewati tebing-tebing seperti ini. Nah, oke teman-teman, sebenarnya dari sini sudah kelihatan tempat yang kita tuju, yaitu Curug Lanang, yang mana kita sudah berbincang-bincang dengan salah satu warga sini yang mungkin sedikit banyak beliau paham tentang tempat ini, dan kita sudah menggali beberapa informasi tentang untuk ini sama beliau, namanya Pak Samijan ya. Nah, beliau menunjukkan arah sama memberikan sedikit informasi tentang Curug Lanang. Salah satu informasi yang beliau berikan adalah hal-hal yang berkaitan dengan apa ya, kewingitan tempat ini. Ya, katanya banyak para pengunjung atau pendatang yang datang ke sini untuk berbagai keperluan. Oke, daripada penasaran kayak gimana, kita langsung menuju ke tempat yang kita tuju, yaitu Curug Lanang. Oke. Di sini ada tulisan Gua Gentong, Gua Gentong. Ternyata ada beberapa gua juga ini. Ada Gua Baladewa, ada Gua Lontang, ada Gua Tretes, dan ada Gua Lingsang. Oke, saya kurang tahu juga yang mana Gua Gentong. Apakah ini kayaknya bukan apa ya? Bukan kayak mirip gua gitu. Tapi mungkin karena bentuknya itu kayak cekung ke dalam, jadi warga sekitar sini menyebutnya tempat ini gua. Nah, ini Gua Gentong. Jadi kita menuju ke curug berikutnya, bukan curug maksudnya, maaf, gua berikutnya itu Gua Kelontang. Coba kita eksplor semuanya nanti gua-gua tersebut. Ini ditulis Gua Arkeolog. Kalau arkeolog berarti ini adalah gua-gua purba yang dulu ya, zaman purba ini dijadikan tempat tinggal oleh manusia purba. Jadi kalau dalam ilmu sejarah ada yang namanya Jochen Modinger, ada lagi Abysos Rokes ya, gua yang dijadikan tempat tinggal ya. Jadi banyak di pesisir-pesisir waktu itu terdapat gua, karena di pantai atau pesisir sumber makanannya melimpah. Ini nggak ada tanda berikutnya ya. Kalau tadi kan ada tulisan gua ya, Gua Gentong. Sekarang mana ini Gua Tretes, mana Gua Baladewa, dan sekarang di depan kita, nah inilah tempat yang kita tuju, yaitu Curug Lanang. Bismillah, kita mau menuju ke situ. Saya mau mengambil air dan sekaligus juga mau ngambil air wudhu juga, meskipun tadi di atas saya sudah wudhu. Tapi saya punya prinsip gini teman-teman, usahakan kalau lihat mata air ataupun air yang sudah dekat dengan kita ambil air wudhu untuk menyegarkan dohir dan batin kita. Nah, nanti kita juga mau ngambil air dari situ ya. Ini terlepas dari kepercayaan masing-masing ya. Jadi ada yang mempercayai bahwa mengambil air dari untuk sini itu punya banyak manfaat. Tapi walau bagaimanapun ya, namanya air pasti bermanfaat untuk siapapun ya. Air sangat bermanfaat untuk kehidupan, karena pada dasarnya Allah menciptakan kehidupan itu sendiri dengan air. Di Quran dijelaskan wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Jadi dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup itu dari air. Oke. Kita akan ngambil air yang diyakini punya manfaat secara spiritual, karena tadi Mbah Samijan pernah menyampaikan bahwa di momen-momen tertentu para tokoh ataupun ya para ahli spiritual berduyun-duyun datang ke sini untuk mencuci pusaka mereka di mata air ini ya, mata air Curug Lanang namanya.
Oke teman-teman, saya sudah mengambil airnya ya. Jadi nanti akan saya bawa pulang dan sebagai minum nanti. Aduh, jatuh. Ini kita disediakan air minum yang langsung dari alam, teman-teman. Nah, kalau dilihat dan kalau dipikir secara logika, ini air keluar dari bebatuan ini ya. Keluar dari bebatuan ini, dan tadi sempat ngobrol sama Pak Samijan bahwa meskipun musim kemarau, debit airnya nggak akan pernah berkurang sedikit pun. Dan secara geologi, air yang keluar dari perut bumi seperti ini sudah dipastikan airnya itu higienis, jernih ya. Karena apa? Karena belum terkontaminasi dengan zat-zat kimia yang berbahaya sama sekali. Jadi langsung bisa kita minum di tempat tanpa harus ada proses sterilisasi terlebih dahulu. Ini sudah steril ya, jadi langsung bisa diminum di tempat. Ya, saya akan minum ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang saya mau wudhu lagi sebagai sarana penyucian jiwa dan raga, dan sebagai tanda penghormatan saya pada entitas-entitas yang mendiami wilayah ini. Sudah. Kita keluar dari jalur yang ada di bawah ya, jadi kita nggak putar balik lewat jalan yang tadi kita lewati pas kita masuk. Kita lewat jalan yang berbeda untuk keluar. Nah, ini sudah ada petunjuk arahnya ya. Jalur keluar menuju Gardu Pandang Curug Sewu Kendal. Oke, kita ikuti aja petunjuknya. Semoga saja petunjuknya akurat. Jadi suasana Curug itu pasti seperti ini, di hutan dan langsung bersentuhan dengan alam. Oke, justru pemandangan inilah yang saya pribadi itu sangat sukai. Karena apa? Ya, kita langsung bisa berinteraksi dengan alam. Nah, itu adalah curug yang tadi ya. Curug yang tadi kita datangi. Wah. Dan ini sepertinya hujan sudah mulai turun, karena emang ini sudah waktunya hujan turun ya, karena udah musim hujan. Jadi alhamdulillah ketika liputan udah selesai, hujan baru turun. Tuh. Jadi ya kita beruntung ternyata sampai sini. Ini adalah jalan yang kalau kita ambil kanan tuh nanti sampainya sini ternyata.